Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan peringatan, sekaligus untuk mengajak pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, dan tentunya untuk menyampaikan berita gembira tentang dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam-malam Ramadan, malam ini malam ke-14 atau 15? 15. Karena di Bekasi sudah diumumkan ya, takjil kunutan gitu ya, malam ini mau kunut gitu. Jadi jamaah diminta untuk membawa takjilnya untuk ya bersama-sama mendoakan para arwah gitu. Alhamdulillah sebelah kanan saya ini masih banyak yang takjil. Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata melainkan tentunya bersyukurlah kita kepada Allah karena kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang beriman dan masih istiqomah di dalam menjalankan ibadah, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa, dan di malamnya qiyamul lail yang sholat tarawih yang insyaallah malam ini kita laksanakan secara berjamaah. Tidak lain dan tidak bukan, harapan kita mudah-mudahan dari pertama ibadah puasa sampai saat ini kita minta kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan untuk mencapai yakni keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di dua ya daripada 10 Ramadan ini adalah merupakan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah ungkapan yang penting dalam kehidupan kita ya, untuk menjadi teladan dan sekaligus bisa dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita, terlebih di bulan Ramadan ini, adalah ungkapan yang indah dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sebuah ungkapan yang dikutip oleh seorang ulama besar, Syekh Al-Bainawi Al-Bantani, An-Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya Nasairul Ibadnya. Para jamaah tentu pernah mendengar, man istaqa ilal jannah syara'a ilal khairah. Barang siapa rindu dengan surga, dia akan segera untuk melakukan kebaikan. Syara'a ilal khairah. Bicara tentang kebaikan di bulan Ramadan ini sungguh banyak. Mulai dari iftar jama'i, takjil yang dibawa oleh jamaah ke Masjid Nurul Huda, yang kemudian dinikmati oleh jamaah yang berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara sha'iman," barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka sesungguhnya pahalanya itu tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Sama pahalanya itu seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau yang hadir datang dan menikmati hidangan takjil yang kita berikan di masjid ini dimakan oleh jamaah yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang telah memakan menikmati hidangan atau takjil yang diberikan jamaah kepada orang yang berpuasa. Makanya saya katakan nih, takjilnya masih ada nih. Subhanallah, berkah ini menurut budaya, masya Allah. Bob, saya lihat di beberapa tempat itu kadang-kadang ya Allah pas kita mampir, ya ini mau berbuka cuman air doang gitu. Tapi alhamdulillah ini masih ada air. Tapi ini luar biasa. Di malam ke-15 ini masih sabar-sabar kalau kata orang kita, sabar-sabar ini takjilnya ya. Makanya perlu kita doain nih orang-orang yang memberikan takjil nih supaya besok nambah lagi.
Apa kata Nabi doanya? Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berikan makan bagi orang yang telah memberikan makan kepadaku. Ya Allah, itu doanya. Jadi jamaah ini yang memakan makanan takjil ini doa ini, masya Allah, doa ini penting. Apalagi doa kita dijabah, diakui oleh Allah ya di bulan Ramadan. Ya, bagi orang-orang yang berdoa, doanya dimakbul. Untuk orang-orang yang memberikan takjil itu makbul. Ya. Wa man asqani, ya, kemudian berikan minum kepada orang yang telah memberikan minum kepada. Ya. Jadi Allahumma at'amani wa asqi man asqani. Jamaah ini sudah hafal. Jamaah muda sudah hafal. Ya Allah, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ini doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberikan makan kepadaku, dan berilah minum orang yang telah memberikan minum. Selain daripada amalan ini juga tentu adalah ibadah puasa itu sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa, motivasinya, tujuannya, niatnya, maunya iman, yakin, percaya sama Allah. Ini perkara saum ini kan bukan perkara ibadah seperti ibadah yang lain. Yang Allah tunjukin ini pahalanya 10 sampai 700. Yang memberikan takjilnya 10 sampai 700 dikali lipat oleh Allah. Masalahnya seperti kita memberikan sebuah nafkah atau kita bersedekah di jalan Allah, seperti satu benih dan tumbuh menjadi 7 bulir, setiap bulirnya 100 menjadi 700. Wallahu yudaifu liman yasha. Allah tambahkan, bahkan Allah lipat gandakan pahalanya, disebutkan dari awal. Akan tetapi saum, puasa enggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini khusus, puasa itu untuk siapa? Bukan untuk kita, tapi puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang kita lakukan ini selama 14 hari ini puasa bukan untuk kita. Ya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini puasa untuk Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan, setiap kullu amal ibni Adam, ya, setiap amalan anak Adam adalah untuknya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Maka puasa itu untuk aku dan pahalanya aku yang langsung akan membalasnya tanpa terbatas. Saya sampaikan sama anak-anak muda. Jadi kita harus merasa diawasi ini oleh Allah. Yang merasa mengawasi dan kita tahu bahwa kita ibadah puasa ini buat Allah dan Allah tahu terhadap ibadah puasa kita adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan seperumpamakan, kalau kumur-kumur kan 3 kali. Kumur-kumur sekali dibuang, kumur-kumur 2 kali disembur, kumur-kumur 3 kali lihat kanan kiri kan ada orang. Rumah-rumahnya ini aus tengah hari. Pas lagi sholat zuhur ditelan. Sementara yang tahu bukan orang. Kalau sholat isya tadi yang tidak ada sholat isya berjamaah, pengurus tahu, lihat. Yang nggak sholat maghrib berjamaah, pengurus lihat. Kalau dia nggak sholat zuhur berjamaah, dia juga dilihat oleh manusia. Akan tetapi sahur tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Makanya puasa ini adalah tarbiyah, pembelajaran, supaya kita mempunyai sifat ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Makanya syarat atau kita pengen masuk surganya Allah, dan memang kita setiap kita merindukan surga dengan asbab ibadah yang kita lakukan ini, maka bersegeralah. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, ayo sing-singkan lengan baju, bersegeralah. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Terlebih lagi adalah ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain yang wajib maupun yang sunnah. Mumpung Allah memberi kesempatan kita di bulan Ramadan, ya, kita diberi kesempatan umur oleh Allah di masuk Ramadan tahun ini, ya. Karena kita juga tidak tahu setelah tahun Ramadan ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah di tahun yang akan datang, ya. Karena tahun sebelumnya kita juga berdoa, ya Allah, Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balikna Ramadan, ya Allah pertemukan sampaikan umurku di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Makanya setelah Allah pertemukan, apa lalu kita lihat, apa lalu kita santai-santai saja, maksimalkan kita ibadah kepada Allah. Nah, ini pesan buat anak muda, ya, waman asfaka minan nar intaha ani syahwat. Ya, barang siapa takut akan siksa neraka. Ini karena neraka ini kan bulan ini katanya lagi ditutup, nggak ada pintu neraka yang lagi dibuka, ditutup semua. Ya, apalagi surga dibuka, semuanya pintu surga dibuka. Dan setan-setan konon katanya jawab diborgol. Setan diborgol. Ya, kita jaga Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan dibuka pintu surga, artinya kebaikan diberikan oleh Allah. Tidak ada satupun pintu melainkan itu kebaikan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita sibuk beribadah kepada Allah. Demikian juga neraka ini ditutup, dikunci, ya rapat-rapat. Tidak ada pintu satupun neraka itu dibuka oleh Allah. Karena memang kita tidak sempat lagi untuk melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Kita sibuk dengan ibadah puasa kita. Kita sibuk dengan ngaji kita. Kita sibuk dengan sedekah. Kita sibuk dengan hal-hal yang baik, yang positif di bulan Ramadan ini, sehingga pintu neraka pun tidak sedikit pun terbuka. Ya, wasufidati syayatin dan diborgol setan. Nah, ini ingat. Di siang hari bolong, setan lagi kelayaban. Ada nih setan kelayaban. Kadang-kala kakinya dong kelihatan. Kadang-kadang palanya doang, buntu-buntuan kelihatan. Kakinya kagak kelihatan. Ini kadang-kadang setan yang susah payah nih kalau itu isu. Tapi kalau setan yang gaib, yang kita bacain surah Yasin, kita bacain ayat kursi, ini jauh pergi. Tapi di satu setan yang susah. Ini kadang-kala lagi-lagi di tengah hari. Makanya ia sesungguhnya yang mengusir, sesungguhnya yang memborgol, ya, daripada setan atau iblis ini di bulan Ramadan tidak lain karena dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Makanya anak muda harus menjaga, ya. Apatah lagi, ya, yang halal saja diharamkan, apalagi yang haram diharamkan. Apa yang halal diharamkan? Makanan di tengah hari. Nyata-nyata makanan halal, Pak. Tengah hari kita melihat makanan kita. Apalagi menjelang berbuka. Udah makanan kita semua, makanan kita. Makanya kan istilah ada puasa itu ada puasa ular. Apa puasa ular itu ngancam? Ular itu kalau dia berpuasa berganti kulit. Hati-hati kalau selesai berganti kulit, jangan yang jauh, yang dekat, yang jauh pun diterkam. Demikian juga barangkali tafsirnya orang berpuasa, jangan mentang-mentang dia berpuasa, tapi juga bukan hanya dia menahan lapar dan dahaga daripada puasa, namun demikian dia juga harus mampu mengekang segala hawa nafsunya. Anak muda juga jangan mentang-mentang sore menjelang berbuka ngebuburit. Ya, ini hati-hati, ya, karena berapa banyak orang yang berpuasa, ya, jadi puasanya nggak batal tapi pahalanya batal. Nah, ini hati-hati, pandangan mata kita nih tengah hari, di pagi hari, ya, kita harus jaga. Apa? Ini juga adalah bagian dari bagaimana kita menjaga puasa yang maksimal, yang optimal, yang mana puasa itu akan bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Terlebih ini di pertengahan bulan Ramadan ini, insya Allah ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Awalul rahmah, wasatuhu, ya. Kemudian yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itqaminan, nanti pembebasan. Nah, semuanya itu harus diraih dari awal. Ya, sebentar lagi juga kan di 10 akhir ada yang namanya Lailatul Qadar. Maqam Lailatul Qadri iman wa ihtisaban. Insyaallah dengan Lailatul Qadar, berdirinya malam ini itikaf, kita berzikir kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna, maka Allah ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Subhanallah. Jadi oleh anak muda, para jamaah nanti yang mau itikaf 10 akhir Ramadan itu dipersiapkan, sing-singkan, ya, bersemangat, bersegera tinggalkan istri di rumah, jangan berhubungan intim, ya, selama 10 hari di 10 akhir Ramadan. Tahan dulu, tahan dulu. Ini hati-hati juga di bulan Ramadan nih, jangan deket-deket sama bini, ya, jangan deket-deket sama bini. Kalau tidur jangan ini, jangan deket-deket, jaga jarak,
Ya, kalau kemarin pandemi jaga jarak 1,5 meter, nah ini nama istri harus lebih lagi kurang 2 meter. Ya, jadi kalau pagi sama siang ya kalau kita istirahat harus jarak-jarak, harus jaga jarak maksudnya 2 meter ya. 2 meter jangan deket sama bini, ngeri. Ya, ngeri. Nanti sedikit demi sedikit deket, nanti khawatir. Bahwa konsekuensinya, akibatnya, kafaratnya dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut dan bertambah lagi untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, itu yang melanggar di siang hari, dia tahu bahwa pada hari itu ibadah puasa, hatta sekalipun dia sesungguhnya nggak puasa, dia hendaknya dia menghormati yang namanya ibadah bulan Ramadan. Apalagi kalau dia tahu bahwa hari itu berpuasa, lalu kemudian dia melanggar, maka dia harus kafaratnya berpuasa selama 2 bulan. Masya Allah. Mampu nggak 2 bulan puasa lagi? Sebulan aja potong. Ya, 2 bulan tambah lagi kita sudah memberi makan anak fakir miskin 60 orang. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita takut isi neraka, takut masuk neraka, ya tahan hawa nafsu kita, walaupun makanan kita hari di bulan Ramadan, walaupun itu halal, enggak mencem maksudnya ya, walaupun itu makanan kita. Sebenarnya pada saat kita berbuka yang kita makan cuma kolak doang, ya, yang lainnya nggak bakal kita makan. Kenapa? Karena udah minum apa makan kolak udah kenyang, ya, udah kenyang. Artinya apa? Bukan persoalan makan atau tidak makan, tetapi hendaknya mengendalikan hawa nafsu yang paling penting. Ya terupu ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatuhu. Bukan hanya makan dan minum dia tahan, bukan hanya kemudian dia tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore, melainkan dia harus menjaga juga syahwatnya. Ya. Mudah-mudahan sekelumit ini memberi manfaat. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah. Nanti setelah tarawih ini kebetulan saya membawa teman, yakni konsultan kesehatan yang pernah hadir di masjid ini. Ya, ada jamaah yang sudah dibuang darah kotornya, ya, atau yang mau diperiksa lagi nanti setelah tarawih ini dipersilakan nanti temui beliau. Beliau adalah Pak Taufik, konsultan kesehatan. Jadi konsultasikan Bapak Ibu, ibu-ibu yang punya keluhan, ya, rematik, yang punya keluhan darah tinggi, yang punya keluhan apa saja, gejala-gejala penyakit yang ada tubuh ibu bapak dan ibu, silakan nanti dikonsultasikan kepada Bapak Taufik setelah tarawih ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.